Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Temple. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Animenya dilanjutkan, terlihat si Kuruge sedang menulis sesuatu di buku diarinya. Dia yang lagi duduk di bangku SMP sebentar lagi udah mau masuk ke SMA. Dia pengen berkembang dalam segala hal, terutama dalam dirinya. Yaitu Kuruge pengen jadi orang yang lebih dewasa. Setelah itu dia juga ngomongin si Akemitsu yang mana kata dia si Akemitsu itu ajaib. Semenjak kedatangannya ke kuil tersebut membuat keluarganya kini berubah. Apalagi ketika pertemuan pertama kali datang dia sempat ditolongin sama si Akemitsu. Dia pikir itu salah satu perlakuan dewasa yang si Akemitsu lakukan kepada si Kuruge. Dari situ dia seperti tidak mau kehilangan si Akemitsu. Akemitsu harus tinggal di situ terus. Masakannya pun udah kagak usah ditanya lagi. Udah pasti enak. Tak lama Kuruge dipanggil untuk segera makan. Di sisi lain si Yuzuki yang abis mandi lihat timbangan. Dia coba timbang dirinya yang terlihat si Yuzuki berat badannya naik. Dan seketika selepas ditimbang dia melakukan rapat khusus perempuan. Yang mana dia mau memberitahu kalau bahwasannya timbangan yang ada di rumah itu terkena kutukan. Angkanya jadi ngaco. Padahal mungkin berat badan si Yuzu emang naik. Si Sukuyo pun udah menyadari hal tersebut, tapi si Yuzuki kagak mau dibilang berat badannya naik. Dia cari cara supaya terhindar dari kutukan timbangan itu. Ini juga salah si Akemitsu yang suka memberi mereka makanan yang enak. Jadinya suka banyak nambah. Mereka setuju akan hal tersebut. Mereka harus cari cara. Si Mia menyuruh buat beli yang baru saja timbangannya. Padahal mereka tuh pengen nurunin berat badannya. Terus si Mia mengusulkan untuk memakan makanan yang sehat seperti sayuran dan juga daging. Namun si Yuzuki kagak bisa melakukan itu karena daging dan sayur itu pada mahal. Yang ujungnya mereka akan melakukan olahraga biar bisa hemat. Emang ini olahraga sangat melelahkan, tapi mungkin kalau dilakukan bersama-sama bakalan menyenangkan. Mereka akan latihan besok pagi. Keesokan harinya pagi-pagi mereka berempat latihan olahraga yang dimaksud. Yang menurutku gaje banget jir olahraganya. Sesudah olahraga mereka kecapean, ditambah mereka punya kesibukan masing-masing habis ini. Ada yang motong kayu, mau eskol dan mau nyuci baju. Nah malam harinya mereka pada kecapean gara-gara olahraga tadi pagi. Tenaga mereka terkuras. Otomatis mereka harus cari cara yang lain supaya bisa menurunkan berat badannya. Ada yang menyarankan buat diet, tapi seperti tidak menerimanya. Karena bakalan berat, terutama si Sukuyo yang nampak nanti malu jikalau tahu kalau dia sedang diet. Seketika yang lain merasa si Sukuyo ini imut. Terlihat malu-malu dan tertarik sama si Akemitsu, bahkan disuruh kawin sama si Kagura. Si Kuruge dia jujur aja kalau dia kagak keberatan jikalau siapa saja menikah dengan si Akemitsu. Dengan begitu Akemitsu bakalan tinggal di kuil itu terus. Kuruge menyarankan untuk digas aja. Sesayang itu si Kuruge sama si Akemitsu, tapi si Sukuyo nyuruh buat si Kuruge saja yang menikahinya. Tapi mereka cuma bercanda doang, tapi dibawa serius. Tapi Kuruge beneran kagak kenapa-napa, apalagi si Yuzuki udah tunangan juga ya kan. Jadi kesempatan bagus buat Sukuyo biar Kuruge bisa makan enak terus. Sukuyo marah karena dibandingkan disamakan dengan makanan. Yuzuki ngomongin soal yang tadi lagi. Dia positif aja mungkin dengan naiknya berat badan mereka itu gara-gara mereka sedang berkembang gitu kan. Terutama di bagian itu. Kemungkinan nanti bakalan turun lagi. Tak lama kemudian si Akemitsu datang membawa camilan manis yang sangat menggoda. Seketika yang lain langsung pengen memakannya dan ujungnya dimakan juga. Dan timbangan tadi dilabeli kalau barang tersebut sudah rusak. Sesudah makan manisan Kuruge menulis di dalam diary-nya kalau manisannya tadi enak. Dia mempunyai sedikit niat buat menikahi si Akemitsu. Apakah Akemitsu bakalan nunggu si Kuruge dewasa dulu biar bisa dinikahin? Setelah itu pagi harinya ketika si Akemitsu sedang masak datang si Yuzuki.
Dia mau sesuatu, yaitu dia meminta si Akemitsu untuk menambahkan acar lobak di setiap masakannya. Akemitsu sih bisa saja, cuma dia merasa aneh kenapa harus acar lobak. Tak lama dia melihat si Yujuki bawa kampak. Lantas dia melihatnya horor apa yang akan dilakukan sama kampak tersebut. Pas dia ikutin ternyata dia sedang memotong sesuatu. Akemitsu mikirnya dia lagi latihan motong untuk menghabisi si Akemitsu. Dia kudu memenuhi keinginan si Yujuki. Setelah masak, Akemitsu menyuruh yang lainnya pada sarapan dulu. Akemitsu udah memberikan acar lobak di setiap masakannya. Dia berharap Yujuki bakalan suka sama masakannya. Biar kagak dihabisin, tapi terlihat si Yujuki memasang muka biasa-biasa saja sama masakan yang dimasak oleh Akemitsu. Dia udah lemas, bakalan dihabisin. Pas acarnya pun terlihat dia biasa saja. Udahlah si Akemitsu udah pasrah. Dia lemes banget. Namun pas abis makan dan keluar dari sana ada si Yujuki yang tersungkur lemas. Dan tiba-tiba kayak sujud kagak jelas seperti itu. Ditambah Yujuki meminta tolong sama si Akemitsu kalau dia sedang kesumutan. Dia masih memikirkan kematiannya, namun si Yujuki kagak mengerti. Tak lama datang si Kiki. Katanya mereka berdua lagi latihan. Si Yujuki digelitikin seperti itu sama si Kiki, yang membuatnya mengeluarkan suara-suara yang membagongkan. Habis itu dijelaskanlah kalau si Yujuki lagi latihan Teizo. Latihan untuk menjadi kepala kuil. Ini latihan dasarnya. Lantas Akemitsu merasa ngiri dengan kerja keras si Yujuki. Dikasih tahulah kenapa si Yujuki minta acar lobak, terus pas makan pun sebenarnya dia lagi latihan juga. Tidak boleh berbicara dan mengeluarkan suara-suara. Apalagi pas makan acar. Nah kampak itu buat motongin kayu doang. Akemitsu aman, dikira mau menghabisinya. Akemitsu takjub melihatnya seperti itu. Di situ si Kiki malah mengajak si Akemitsu buat latihan bareng. Terlihat dia juga pengen ikutan. Akemitsu tahu diri, dia di situ cuma pembantu dan banyak hutang. Tapi mereka kagak memikirkan hal itu. Dia sudah melihat kinerja si Akemitsu untuk kuil ini. Dari situ dia dengan senang hati bakalan ikut pelatihan juga. Nah belum sampai situ si Mia juga pengen ikutan latihan. Akemitsu makin bersemangat, ada teman latihan yang lainnya juga. Mereka bakalan berjuang bareng-bareng. Diizinkan juga sama si Kiki ini. Selepas itu si Tsukuyo baru pulang sekolah. Dia tahu kalau si Akemitsu dan Mia udah jadi muridnya si Kiki. Sekarang otomatis mereka bakalan ikut Tokudo. Yang mana itu ujian yang sulit untuk jadi kepala kuil. Mereka langsung menanyakan kepada si Kiki. Dan benar katanya harus ikutan Tokudo. Dia lupa memberitahunya. Jadi Tokudo itu seperti ilmu-ilmu biar jadi kepala atau biksu yang baik mungkin ya guys ya. Gak ngerti juga. Jadi sekarang si Akemitsu itu sebenarnya belum menjadi biksu. Dia kudu ikutan Tokudo dan Teizo dulu. Dia di situ cuma numpang doang. Pantesan katanya otak kotor dia masih belum hilang juga. Ternyata dia belum jadi biksu. Padahal si Kiki sengaja biar si Akemitsu kayak begitu. Akemitsu seperti udah kagak ada harapan. Udah dikasih pencerahan tapi tetap masih gagal jadi orang yang bersih. Tapi si Yujuki mengajak buat tidak menyerah. Akemitsu kembali bersemangat lagi. Dia yang balik latihan motong kayu dicobain dicek lagi. Ternyata masih lemah. Dia akan mencobanya lagi. Kiki menjelaskan kembali kalau sebenarnya si Yujuki belum ikutan Tokudo juga. Tapi melihatnya gigi berlatih Teizo, terlihat si Yujuki kagak mau kehilangan kuilnya itu. Dia punya target yang harusnya jadi kepala kuil itu butuh setahun, Yujuki bakalan melakukannya selama 6 bulan doang. Si Akemitsu langsung saja mendekati dan mengajaknya buat berjuang bersama-sama. Mia juga pengen ikutan. Mereka bakalan latihan motong kayu sebelum latihan Tokudo. Padahal motong kayu bukan termasuk latihan Tokudo. Tak lama datang tunangannya si Yujuki ke sana. Lantas semuanya pada kaget. Mereka masuk dan mengobrol di sana. Yang lainnya baru melihat tunangan si Yujuki. Terus juga ngomongin dari belakang. Ngomonginnya yang kagak-kagak pula. Kalau udah tunangan bakalan melakukan hal-hal aneh. Yang membuat si Akemitsu justru emosi mendengarnya. Tapi ada benernya juga. Jadi mereka bakalan memantaunya terus. Tak lama si cowok keluar. Dia mau ngobrol dengan si Akemitsu sebentar.
di tempat tertentu. Di sana ada Akemitsu, Kiki, dan juga si Yujuki. Di sana Kiki menyuruhnya buat cepat-cepat pergi dari sana. Cowok itu cuma pengen tahu si Yujuki ini udah sampai mana. Katanya Yujuki belum menjalani Tokudo. Kelihatan Kiki udah akrab sama orang itu. Jadi dia bakalan membuktikannya kalau dia sebagai gurunya akan menjadikan si Yuzuki jadi kepala kuil dalam 6 bulan doang. Tapi katanya terlalu lama. Dia minta 3 bulan doang. Kalau melewati 3 bulan maka tunangan mereka bakalan dibatalkan. Singkat cerita, pelatihan Tokudo pun dimulai dengan serius. Kiki mengajak yang lain buat serius demi untuk menunjukkan kepada orang yang menantang si Kiki kalau Yujuki dan yang lainnya harus bisa lulus dalam 3 bulan. Mereka siap. Sebelum dimulai, Kiki menanyakan dalaman yang mereka pakai warna apa. Nampak katanya kagak penting, tapi kata Kiki itu penting demi untuk memperlancar pelatihannya. Ketiga orang itu kagak ada yang pakai warna putih dengan berbagai alasan. Ada juga yang kagak punya karena emang itu adalah sebuah syarat yang harus dituruti. Jadinya Kiki nyuruh kagak pakai daleman saja semuanya. Tapi mereka lakukan demi untuk memulai latihan. Walaupun ada sedikit masalah, terutama si Akemitsu yang bingung antara benci dan juga senang. Pelatihan pertama mereka disuruh untuk melakukan meditasi. Biar pikiran mereka jernih dan tidak memikirkan hal-hal yang kotor. Kalau sampai ketahuan mikirin hal-hal yang ngeres bakalan dipukul sama si Kiki. Awalnya si Akemitsu ini kuat bisa melakukan apa yang Kiki katakan. Dia sangat menikmati meditasi tersebut, apalagi inilah pelatihan yang dia inginkan dari dulu. Namun seketika pikirannya dihancurkan sama kedua cewek itu yang mana mereka gagal mulu yang membuat itu cewek mengeluarkan suara-suara yang bisa mengganggu pikiran si Akemitsu. Setelah pelatihan meditasi selanjutnya latihan menulis atau menyalin sutra gitu. Nah lagi-lagi Akemitsu sangat mahir dan tulisannya sangat bagus. Dia jujur saja kalau Akemitsu pernah punya pengalaman ngajar kaligrafi. Ini bakalan jadi nilai plus kalau jadi kepala biksu. Lalu Kiki menyuruhnya buat ngajarin si Yujuki yang amburadul. Ketika mau diajarin Akemitsu melihat ada jendela terbuka jadi kagak fokus. Ketambah tintanya tersenggol, jatuh ke arah celananya. Lantas Mia sudah bersiap mau membersihkannya. Karena sifat dia sama seperti si Akemitsu jadi dia mau menerobos. Untung ada si Yujuki, auto disiksa dah si Akemitsu. Selanjutnya setelah pelatihan itu si Akemitsu dan Mia merasa bersalah karena sudah menghancurkan fokus si Yujuki dalam pelatihan tadi. Mereka berdua ikut si Yujuki ke pasar, padahal si Yujuki nggak semarah itu sama mereka berdua. Namun kebetulan mereka kagak punya cempak putih, jadi pada beli dah sekalian. Sesudah belanja pas pulangnya si Kiki menyiapkan tempat tidur buat mereka bertiga. Yang nampak tempat tidurnya tersebut sangatlah tipis, yang sangat-sangat tidak nyaman. Tapi ini bagian dari pelatihan. Akemitsu memberikan solusi biar kagak kedinginan. Sedangkan si Kiki merasa terganggu dengan omongan biksu yang kemarin. Yang mana alasan dia menyuruh si Yujuki selesai Tokudo dalam 3 bulan karena bakalan ada rapat dewan di kuil tersebut. Dengan alasan itulah Kiki kagak bisa mengganggu gugat dan demi untuk memperlancar tunangannya juga. Ini seakan-akan yang dilakukan si Kiki memaksa ketiga orang itu buat Tokudo. Keesokan paginya ternyata mereka bertiga sama sekali kagak bisa tertidur. Ditambah pagi itu bakalan ada pelatihan lagi. Mereka bertiga udah pada mengantuk seperti itu. Ngomongin hadiah baru pada semangat lagi. Hadiah itu sebuah apresiasi karena udah mengikuti pelatihan selama ini. Dan hadiah tersebut adalah mereka bertiga dibawa ke sauna. Apalagi itu sauna campuran, otomatis si Akemitsu komplain dong. Karena kagak bakalan kuat dia diem di situ. Tapi ini pun sebuah dari pelatihan. Yujuki menyuruh si Akemitsu buat bertahan di sana. Tetap saja walaupun sudah dikata macam itu otaknya kagak bisa kekontrol. Mia dan Yujuki pada gugup entah mau ngapain. Tak lama mereka bercerita tentang pelatihan yang sebelumnya. Cerita dimulai dari si Mia yang mana ketika tidur itu dia melihat jakun si Akemitsu. Dia sangat tertarik. Dia punya fetis terhadap jakun. Lantas itu omongan kagak baik alias ngeres. Yang harusnya kagak dia share.
Terus si Akemitsu dia pun sama, karena tidur bareng taulah kalian para jantan. Omongan tersebut pun sama harusnya kagak dia keluarkan. Hal itu membuat muka si Yuzuki memerah. Dikira si Yuzuki ini marah dengan apa yang mereka katakan. Ternyata dia menyadari sesuatu kalau kemungkinan Kiki melakukan ini karena biar mereka mengeluarkan pikiran-pikiran kotor mereka dari dalam otaknya. Karena katanya pelatihan tersebut emang ada gitu kan, demi untuk membersihkan pikiran-pikiran kotor seperti itu. Karena begitu mereka berdua kepo dengan pikiran ngeres Yuzuki. Yuzuki kagak bisa mengeluarkan semuanya, padahal otaknya ngeres banget. Tapi kagak sedikit pun dia keluarkan, yang membuat Akemitsu dan Mia kagum. Kalau Yuzuki ini udah the next level. Aslinya mah dia lebih-lebih ngeres mungkin dari kedua orang itu. Setelah pelatihan itu akhirnya pada ngerti alasan kenapa disimpan di sauna. Supaya bisa mengeluarkan pikiran-pikiran ngeresnya. Walaupun begitu pikiran kotor akan tetap ada, jadi mereka harus bisa mengendalikannya. Si Kiki menanyakan siapakah yang enggak mengeluarkan pikiran kotornya. Katanya kalau enggak ada yang mengeluarkannya biasanya itu orang. Lebih ngeres lagi otaknya. Keesokannya mereka mulai berlatih kembali. Ada yang panahan, ada yang motong kayu dan meditasi. Sesudah itu pas makan Kiki mengapresiasi karena mereka bertiga sudah berkembang pesat. Jadi buat siang ini mereka bakalan istirahat dulu. Mereka merasa aneh gitu kan. Kenapa kudu kagak latihan? Kata Kiki mereka harus melindungi tahta dan harta mereka. Yang mana dalam arti kata tersebut walaupun mereka latihan harus ada istirahatnya. Jangan sampai enggak. Atau nanti malah menghancurkan badannya yang sangat berharga. Mereka pun mengerti, namun terlihat si Akemitsu kagak senang dengan tidak latihannya siang itu. Kebetulan juga hari itu tanggal 24 Desember alias malam Natal, yang mana dia benci banget sama malam Natal. Karena sebelumnya bapaknya selalu hura-hura mengharem di rumahnya, jadi dia benci banget. Tapi setelah diajakin si Yuzuki keluar, si Akemitsu auto langsung ikut dong. Dia memikirkan kalau malam Natal bisa jalan berdua begitu berarti memiliki makna yang sangat luar biasa. Akemitsu masih gugup di sana. Sebenarnya dia benci dengan suasana Natal seperti ini. Namun dengan dia jalan sama si Yuzuki, Akemitsu lupa akan hal tersebut. Sampai kagak sadar aja gitu dia menikmati kencan tersebut. Tak lama si Yuzuki menanyakan hadiah yang dibeli si Akemitsu buat besok. Katanya dia belum membelinya. Dia juga bingung mau beli apaan. Yuzuki nyuruh buat yang sederhana aja. Yang paling penting ada sesuatu yang menunjukkan bentuk rasa terima kasih. Yuzuki tunjukin tempat yang cocok buat Akemitsu, yaitu tempat toko perlengkapan Buddha yang mana di dalamnya banyak pernak-pernik yang berada di kuil. Salah satunya adalah tasbih. Tasbih di sana banyak banget. Yuzuki punya cuma yang kecil karena ada yang lebih banyak namanya formal. Itu tasbih biasanya dipakai buat Tokudo, tapi harganya mahal. Jadi mungkin nanti si Yuzuki bakalan minjem ke si Kiki dulu. Kalau jadi kepala biksu baru nanti dia bakalan beli. Tak lama ada pemiliknya, katanya itu adalah kakak kelasnya si Yuzuki. Dia menawarkan tasbih kapal buat yang lagi pacaran. Tapi masalahnya mereka berdua itu kagak pacaran sama sekali. Mari kagak percaya, soalnya mereka berdua jalan-jalan pada malam Natal, otomatis orang spesial. Lantas Yuzuki yang baru menyadarinya langsung malu seperti itu. Kata Mari dilihat dari penampilannya pun si Yuzuki ini tidak seperti biasanya. Alhasil dia beli random di situ biar kagak dikata-katain. Sedangkan si Akemitsu membeli tasbih yang belum jadi alias ngerakit sendiri. Sesudahnya mereka pun pulang. Keesokan harinya Natal pun tiba. Para cewek-cewek Kuruge, Mia, Sukuyo, Kagura pada ngumpul. Mereka berasa cepat banget karena udah Natal lagi. Semenjak kedatangan si Akemitsu terjadi perubahan dengan orang-orang yang ada di sana, terutama si Mia yang awalnya galak, pakai pakaiannya pun simple, sekarang udah rapih kayak begitu. Begitupun yang lainnya. Emang dengan kedatangannya si Akemitsu membawa perubahan besar, yang awalnya mereka pengen mengusirnya hingga sekarang rencana seperti itu udah kagak ada lagi. Nampak udah pada senang. Terus si Kagura keluar, ternyata dialah yang masih belum menerima si Akemitsu tinggal di situ.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jambatane, bye-bye.